Wah, 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 wah. Salve, saudara-saudari terkasih, salam jumpa bersama dengan saya, Pastor Yohanes Eko Prastio, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Kamis 9 September 2024. Mari kita bersama mengawali hari baru ini, mempersembahkan hidup dan karya kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kerendahan hati, Putramu telah merendahkan diri dan menjadi sama dengan kami. Kami mohon, mampukanlah kami menjadi rendah hati dalam mengikuti Engkau. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama menyiapkan hati diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli kualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini, aku masuk ke dalam rumahmu. Namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dan dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama dengan Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini?
maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema permenungan kita hari ini ialah tentang kekuatan kasih dan pengampunan. Hari ini kita telah bersama merenungkan sebuah kisah yang penuh makna dari penginjil Lukas tentang bagaimana seorang wanita berdosa menunjukkan kasihnya yang mendalam kepada Yesus. Sementara Simon, seorang Farisi, meragukan tindakan tersebut. Melalui kisah ini, kita diajak untuk menggali lebih dalam tentang kekuatan kasih dan pengampunan di dalam kehidupan setiap kita. Kisah ini dimulai ketika Yesus diundang oleh Simon, seorang Farisi. Selama makan, seorang wanita berdosa dari kota datang dengan membawa sebotol minyak wangi yang mahal. Dengan penuh rasa penyesalan dan kasih, wanita ini mencuci kaki Yesus dengan air mata, menghapusnya dengan rambutnya, dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi. Simon dalam Injil ketika melihat tindakan ini mulai berpikir dalam hatinya, jika dia ini seorang nabi, tentu dia tahu dan jenis perempuan yang menyentuhnya ini yaitu orang berdosa. Namun yang menarik, Yesus mengetahui pikiran Simon, memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang kepada seorang pengutang. Satu berhutang 500 dinar dan yang lain berhutang 50 dinar. Ketika pengutang itu mengampuni kedua hutang orang tersebut, Yesus bertanya kepada Simon, siapakah di antara keduanya yang akan lebih mengasihi pengutang itu? Maka Simon menjawab, aku kira yang lebih banyak diampuni. Dan Yesus berkata kepadanya, benar engkau menjawab dengan benar. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menegaskan kepada setiap kita bahwa pengampunan yang besar menghasilkan kasih yang besar pula. Wanita tersebut yang merasa diampuni atas dosa-dosanya yang besar menunjukkan kasih yang tulus dan mendalam kepada Yesus. Sementara itu, Simon yang merasa dirinya tidak terlalu berdosa, tidak menunjukkan pengakuan atau kasih yang sama. Saudara-saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, apa relevansi dari kisah ini untuk kehidupan kita saat ini? Yang pertama, melalui kisah ini hendak mengajarkan kepada setiap kita bahwa pengampunan Tuhan adalah suatu yang kita semua butuhkan dalam hidup. Tidak peduli betapa besar atau kecilnya dosa setiap kita. Kita mungkin merasa dosa kita terlalu berat untuk diampuni atau sebaliknya. Kita mungkin merasa bahwa pengampunan Tuhan tidak begitu penting untuk hidup kita. Namun, kisah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita semuanya membutuhkan pengampunan Tuhan dan bahwa pengampunan itu harus ditanggapi dengan kasih yang mendalam. Yang kedua, kita diingatkan untuk tidak menilai orang lain berdasarkan kesalahan mereka atau seberapa besar atau kecil dosa mereka menurut ukuran setiap kita. Kasih dan pengampunan Tuhan tidak dibatasi oleh pandangan ukuran manusia. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan pengertian. Seperti wanita dalam kisah ini yang dengan rendah hati dan penuh kasih menyambut Tuhan Yesus. Akhirnya, saudara-saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menanggapi kasih dan pengampunan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Apakah kita sudah
dan mampu merespon dengan kasih yang tulus dan tindakan nyata, ataukah kita cenderung melihat pengampunan tersebut sebagai sesuatu yang tidak penting dan tidak mengubah hidup kita? Marilah kita berdoa agar setiap kita diberikan hati yang terbuka untuk mampu menerima pengampunan yang berasal dari Tuhan dan mengungkapkannya melalui kasih yang tulus kepada sesama kita. Dengan demikian, kita menjadi contoh yang nyata dari pengampunan dan kasih yang tak terhingga yang Tuhan tawarkan kepada setiap kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, jadikanlah setiap kami menjadi pribadi yang pemurah dan pengampun. Semoga kami hari ini mampu mencintai dan mengampuni sesama kami. Sertailah perjalanan hidup kami dengan belas kasih-Mu, sampai kami kelak masuk dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama mohon rahmat berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga rahmat berkat Tuhan senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, pergilah kita diutus. Amin. Yesus